Selamat datang kembali di channel aku. Nah, di video kali ini aku lagi bikin zebra cake dan berikut resep dan cara buatnya. Silahkan disimak. Nah, di sini ada telur dan juga ada gula halus, ada butter, ada tepung terigu, susu bubuk, dan juga ada coklat bubuk, ada vanila dan juga pasta coklat. Oke, ini yang pertama, mixer butter dan juga gula halus sampai dengan mengembang. Di sini kalau kalian nggak punya butter, kalian bisa pakai margarin, nggak apa-apa. Atau kalian kalau punya stok margarin dan juga punya butter, kalian bisa mix, bisa campur setengah margarin, setengah butter. Jadi ini di mixer sampai dengan benar-benar mengembang ya teman-teman. Ini resepnya kalian bisa lihat di description box, aku catat di sana. Jadi kalian bisa lihat resepnya di situ. Jadi mixer dengan kecepatan full ya teman-teman sampai benar-benar mengembang adonan butternya ini dan juga gula halus. Nah, di sini kalian lihat udah mulai mengembang dan warnanya juga sudah mulai pucat ya. Ini kalau adonannya sudah mengembang, teksturnya bakalan jadi ringan. Dan kalian juga bisa lihat ya perbedaannya sebelum mengembang dan juga sesudah mengembang seperti ini. Nah, di sini sambil di mixer, ini aku masukin kuning telurnya satu persatu sambil speed mixernya diturunin ya, jadi pelan. Lalu masukin kuning telur satu persatu. Ini aku langsung pecahin putih telur di loyang sini karena aku yakin banget telurnya nggak ada yang busuk dan ini masih fresh. Jadi aku langsung pecahin di loyang putih ini untuk mixer putih telurnya. Tapi kalau kalian ragu-ragu, kalian bisa pecahin di loyang kecil dulu. Takutnya kan ada yang busuk ya telurnya. Nah, di sini putih telurnya aku pakai 7 ya. Kuning telurnya pakai 8 dan putih telurnya 7. Jadi satu kuning telur ini dipisahin, gak dipakai. Ini mixernya speednya rendah ya, jangan cepat, tapi diturunin. Jadi sini aku masukin 1 sendok teh. Jadi kalian bisa lihat ini perbedaan sendok teh dan juga sendok makan ya. Jadi ini aku masukin 1 sendok teh vanila. Dan juga nanti aku masukin tepung terigu dan juga susu bubuk sambil mixernya benar-benar diturunin speednya jadi 1 ya. Tapi kalau kalian langsung campur di spatula juga nggak apa-apa. Nah, aku campur bentar aja di sini di mixer dengan speed yang paling rendah yaitu 1 sampai dengan adonan tercampur rata aja cukup. Jadi nanti selanjutnya aku campurnya pakai spatula dengan cara diaduk balik. Nah, ini adonannya aku cuma campur bentar aja, yang penting semuanya sudah tercampur rata. Lalu aku keluarin adonannya dari mixer. Lalu aku pakai spatula untuk diaduk balik sampai adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, cara adonan kayak gini ya, diaduk balik kayak gini ya teman-teman, bukan dikocok sembarangan ya, tapi diaduk balik kayak gini.
Oke, ini adonan kuningnya sudah siap. Dan sekarang aku mixer putih telurnya. Nah, dan di sini kan ada hitam-hitamnya tuh. Jadi ini aku akan angkat pakai cangkang telur. Ini telurnya aku udah cuci bersih ya. Sebelum aku pakai tadi, aku udah cuci bersih. Dan ini aku angkatnya pakai cangkang supaya lebih gampang lagi untuk angkat yang hitam. Dan kalian bisa lihat ini udah lebih bersih ya. Dan ini aku langsung mixer dengan kecepatan yang paling tinggi ya. Ini hanya putih telur aja, nggak campur gula, tapi hanya putih telur. Dan kalian perhatikan ya, kalau pakai loyang yang plastik kayak gini, ini benar-benar usahakan loyangnya ini tidak berminyak sama sekali. Kalau loyangnya agak berminyak, nanti putih telurnya ini nggak bakalan ngembang. Tadi ini aku rendam bentar sekitaran 1 menit dengan air panas. Habis itu aku keringin dan dipakai untuk mixer adonan putih telur. Dan ini mengembang walaupun nggak pakai gula, karena loyangnya nggak berminyak sama sekali ya. Dan ini kalau kalian angkat dia nggak bakalan jatuh, ini berarti adonannya sudah benar. Jadi udah bisa campur ke adonan kuning. Jadi teksturnya kayak gini ya teman-teman. Jadi ini ambil adonan putih telur, campur ke adonan kuning, bertahap ya, jangan sekalian masuk, tapi bertahap. Ini aku bikinnya 3 kali pencampuran antara adonan putih telur dan juga adonan yang kuning. Oke, jadi ini cara mengaduk adonannya juga kayak gini ya. Kalau ngaduk adonan cake itu harus diaduk balik kayak gini ya teman-teman, jangan dicampur ngasal. Apalagi kalau cake yang nggak pakai butter atau margarin, ini kalau kalian campur ngasal pasti adonan ini bakalan gagal. Tapi dengan caranya ini diaduk balik. Oke, jadi aku 3 kali pencampuran adonan putih telur sama adonan kuning ini. Jadi benar-benar tercampur rata sampai dengan adonan udah kelihatan licin. Nah, kalian bisa lihat ini sudah tercampur rata, tidak ada tersisa adonan putih telur yang menggumpal. Jadi benar-benar sudah tercampur rata ini ya teman-teman. Dan tekstur adonan yang sudah siap kayak gini ya, tidak terlalu kental, tidak terlalu encer. Jadi dia kayak gini. Oke, jadi sekarang aku langsung bagi adonan. Ini nggak bagi 2 ya teman-teman, tapi untuk adonan coklat sedikit aja, jangan terlalu banyak. Ini main feeling aja ya teman-teman. Lalu masukin 2 sendok makan coklat bubuk, lalu dicampur rata sampai dengan benar-benar tercampur ya, tidak menggumpal antara coklat bubuknya. Nah, di sini sudah tercampur rata. Lalu aku masukin 1 sendok teh pasta coklat supaya hasilnya ini bentar cake-nya ini lebih coklat lagi, nggak pucat ya. Nah, untuk cetakannya di sini aku pakai loyang ukuran 22 x 22 cm. Dan juga untuk mencetak adonan aku pakai di sini 2 sendok makan nanti untuk mencetak adonannya. Dan nanti adonannya ini dimulai dari bagian tengah loyang ya teman-teman, dan masukin adonan kuningnya ini 3 sendok makan. Dan diikutin 2 sendok makan adonan coklat ditimpa di atas adonan kuningnya. Lalu ditimpa lagi dengan 3 sendok makan adonan kuning. Dan lakukan hal yang sama sampai dengan seluruh adonannya habis. Nanti di sini aku mempercepat videonya supaya durasinya nggak terlalu panjang. Di sini kalau kalian mau hasil cake-nya tinggi, kalian bisa pakai loyang dengan ukuran 21
atau dengan loyang 20 cm supaya hasil cake-nya bentar lebih tinggi. Ini aku pakai loyang ukuran 22x22, tapi menurut aku sih ini sudah cukup ya tinggi adonannya kayak gini. Tapi kalau kalian suka lebih tinggi lagi, kalian bisa pakai loyang yang bulat atau loyang segi 4 kayak gini tapi ukuran 21 atau 20 cm, atau loyang bulat, yang bulat itu ukuran 22 atau 21 atau 20 cm. Kalau adonan loyang bulat agak beda ya sama loyang yang segi 4 kayak gini. Jadi kembali lagi dengan selera masing-masing. Nah, di sini terakhir aku pakai spatula sambil membersihkan adonan di loyang. Dan dihentakkan beberapa kali untuk mengeluarkan udara, gelembung-gelembung udara yang ada dalam adonan. Dan di sini aku pakai sumpit untuk bikin motif di atasnya. Ini hanya bagian atasnya teman-teman, tapi kalau kalian nggak mau bikin motif nggak apa-apa, begini aja langsung masuk oven. Nah di sini supaya nggak terlalu polosan bagian atas aku pakai sumpit. Dan sumpitnya ini hanya bagian atas ya teman-teman, jangan sampai ke bawah. Kalau sampai ke bawah nanti bikin motif yang bagian bawahnya ini, yang zebra ini bakalan rusak. Jadi hanya bagian atasnya aja. Jadi jangan sampai ke bawah. Tapi kalau kalian nggak mau bikin motif nggak apa-apa, langsung masuk oven. Nah di sini aku pakai api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Jadi kalian kalau punya oven di rumah harus mengenali ya oven masing-masing, tahu suhunya bagaimana. Jadi setiap kali kalian baking itu kalian sudah tahu keadaan oven kalian masing-masing gitu. Jadi ini sudah selesai. Ini warnanya agak lebih coklat ya. Ini karena aku sengaja, karena aku lebih suka makan cake yang warnanya agak gelap kayak gini ya. Nggak tahu itu selera aku banget gitu. Oke, jadi cake-nya keluarin dari loyang dan taruh di atas cooling rack dan tunggu sampai dingin lalu dipotong. Dan sekarang kita lihat motifnya. Dan tada, ini motifnya. Ini nanti setelah dipotong-potong baru kelihatan bagusan ya. Jadi hasil cake-nya ini lembut banget, moist dan soft. Enak banget. Dan kalian kalau mau cake-nya lebih manisan lagi, kalian bisa pakai gula dengan takaran 300 gram. Ini aku hanya pakai gula 250 gram. Karena menurut aku udah manis ya. Tapi kalau kalian pecinta manis dan suka cake-nya lebih manis lagi, bisa tambahin 50 gram lagi, jadi total gula 300 gram. Jadi itu kembali lagi dengan selera masing-masing. Jadi ini hasil cake-nya lembut banget, moist banget dan soft. Dan menurut aku ini loyang 22x22 cm ini udah cukup kayak gini ya. Tapi kalau kalian mau lebih tinggi lagi, bisa pakai loyang yang tadi aku sudah bilang 21 atau 20 cm, atau loyang bulat pun kalian bisa pakai. Dan ini nanti dipotong-potong dan enak banget cake-nya. Dan aku lebih suka kalau cake kayak gini nanti makan ini besok harinya lagi supaya makin mantap lagi gitu. Ini hasil cake-nya sudah selesai. Aku bikin zebra cake dan motifnya ini bagus. Aku juga puas dengan motifnya. Jadi kalian juga di rumah harus mencoba ya resep ini. Dan ini gampang banget, buatnya juga gampang. Dan ini karena aku pakai butternya dan bau butternya itu enak banget. Kalau kalian gak punya butter, bisa ganti margarin, gak apa-apa. Oke, jadi sekian video dari aku. Terima kasih untuk semua teman-teman yang selalu mendukung channel aku. Dukung terus ya teman-teman. Dukung terus channel aku supaya channel aku lebih berkembang lagi dan aku lebih rajin lagi untuk membagi resep-resep kue. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman. Jangan lupa untuk bagikan lagi ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian juga membutuhkan resep ini, karena resep ini gampang banget dibuat dan juga bahan-bahannya juga murah ya, nggak terlalu mahal. Jadi untuk kalau kalian bikin dan untuk jual juga masih untung ya teman-teman. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye bye, sampai ketemu lagi.